Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dan sama-sama belajar bagaimana bunga majemuk dihitung dan apa-apa saja yang termasuk ke dalam kategori bunga majemuk. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa bunga majemuk itu sebetulnya diambil dari di breakdown dan juga dikembangkan, develop dari bunga sederhana. Oke. Seperti kita tahu, bunga sederhana ini adalah simple interest, ya. Perbedaan antara bunga majemuk dan bunga sederhana adalah adanya jumlah pokok periode kemudian ditambah dengan bunga yang didapat dengan periode sekarang. Jadi perbedaan antara majemuk dan sederhana itu terdapat adanya penjumlahan pokok periode dengan bunga yang sekarang dan selanjutnya, gitu ya. Oke. Biasanya pada bunga majemuk itu dinyatakannya bisa per tahun, per semester, per bulan, atau per minggu, bahkan juga mungkin bisa per hari. Jadi contoh misal jika bunganya dinyatakan dalam 4 bulan, maka tingkat bunga pun 4 bulanan. Sehingga untuk mencapai bunga per tahun itu harus dibagi dengan 3, karena satu tahun itu 12 bulan. Oke, dilanjutkan. Oke, ini contoh nih, konsep bunga majemuk nih. Konsepnya seperti ini ya. Misal ini ada soal sejumlah uang 10 juta rupiah, itu peminjamannya 9 bulan gitu ya. Kita akan bandingkan proses dengan bunga sederhana dan juga dengan bunga majemuk. Ini interest rate-nya atau tingkat bunganya 4% per tahun, tapi yang dihitungnya 3 bulanan. Oke, karena 1 tahun itu 12 bulan. Oke. Sedangkan ini interest rate-nya dihitung 3 bulanan, maka yang 12 bulan kita bagi dengan 3 bulan, maka nanti didapat 4. Oke. Yang pertama yang harus dihitung adalah tingkat bunga per periode. Tingkat bunganya 4% dibagi dengan 4 yang ini hasilnya, maka tingkat bunga per periodenya itu hanya 1%. Oke. Kemudian di jumlah periode itu 9 bulan, karena ini interest rate-nya 3 bulanan, kita juga bagi 3, 9 bulan dibagi dengan 3, maka jawabannya 3. Kita akan hitung besar bunga per periode, itu berarti 1%, 1/100, mohon maaf, dikali dengan 10 juta. 10 juta itu nanti akan didapatkan 100.000 ya. Setiap periode akan 100.000. Maka di pokok awal bunganya setiap periode, bunga yang periode pertama itu 100.000. Kemudian di pokok kita jumlahkan, maka jadi 100.000. Kemudian pada bunga kedua kita kalikan yang bunga yang 100.000 ini menjadi ke 1% kali 100.000, maka dia nanti dapatkan 101.000. Maka kita jumlahkan pokok per periodenya. Begitupun selanjutnya untuk periode ketiga, si bunganya kita kalikan lagi, si besar bunganya dengan tingkat bunga yang 1%, maka didapat 10.303.010 rupiah. Jika kita kurangi jumlah bunganya, nilai akhirnya adalah 10.303.010 rupiah, dikurangin pokoknya tadi ada 10 juta, maka didapat dengan sistem bunga majemuk itu didapat keuntungan bunganya adalah, atau bunganya adalah 303.010 rupiah. Oke. Tapi kalau kita menggunakan sistem yang bunga sederhana, yang simple interest, itu tinggal kita kalikan saja ya. 10 juta itu principalnya, interest rate-nya 4%, kemudian time-nya itu 9 bulan dibagi 12 karena per 12, maka didapatkan 200.000. Di sini terlihat bahwa besaran bunga itu lebih besar dari bunga majemuk daripada bunga sederhana. Oke. Kita bisa disimpulkan bahwa ternyata kalau dengan tingkat bunga yang sama,
bunga majemuk itu akan menghasilkan jumlah bunga yang lebih besar dibanding dengan bunga sederhana. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Bagaimana cara menghitung bunga majemuk? Oke, karena di sini adanya periodisasi yang membentuk deret hitung atau deret geometri, maka kita dapatkan rumusnya adalah S sama dengan P dikali 1 plus I dipangkatkan dengan N. S itu untuk nilai akhir atau future value-nya, P-nya atau pokok atau present value atau pinjaman pokoknya. Ini JM ini adalah tingkat bunga nominal tahunan dengan periode hitungan M kali per tahun. Nanti di contoh soal akan lebih rinci. I itu adalah tingkat bunga per periode, N itu adalah jumlah periode. Oke. Contoh soal yang pertama, bagaimana cara menghitung bunga majemuknya. Oke ya. Hitung nilai yang akan datang. Ini contoh yang pertama. Uangnya 10 juta, pinjamannya 3 tahun, dengan J-nya adalah J12, tingkat bunganya 12% per tahun. Oke, yang pertama kita dapatkan price-nya adalah price call-nya adalah 10 juta. Rate-nya seperti biasa, ini yang 12% ini dibagi ke 12 karena kita ambil 12 dari sini, dari JM-nya, maka dapatkan 1%. Ini untuk N ini adalah periodisasi. Ini 3 tahun kali kita jadikan bulan, 3 kali 12 maka 36. Kita hitung dulu untuk future value-nya, yaitu S sama dengan P ditambah 1 plus N R dikali N, boleh I boleh R silahkan. Maka S P-nya 10 juta, 1 ditambah R 0,01 dari sini, ini kita rubah 1% ini menjadi 0,01 dipangkatkan 36, maka didapatkan uangnya adalah future value-nya dari pinjaman 10 juta itu menjadi 14.007.687,84 rupiah. Maka kita dapatkan bunga majemuknya, yaitu S yang tadi si future value dikurangi present value-nya, yang 14.300 sekian dikurangi 10 juta pokok pinjamannya, maka dapatkan bunga majemuknya adalah 4.307.687 rupiah. Itu kalau kita menghitung future value dan juga bunga majemuk. Oke, di contoh lain, bagaimana Pak kalau nanti menghitung P, menghitung I, menghitung N gitu ya. Ini ada manipulasi rumus untuk bunga majemuk. Jadi kalau dicari P itu rumusnya kayak gini. Sedangkan kalau di contohnya misalnya seperti ini ya. Saya contohkan satu-satu. Berapa uang yang harus diinvestasikan ketika kita menginginkan uang sebesar 50 juta ini pada akhir tahun kedua dengan menggunakan JM-nya J2 sama dengan 10%, interest rate-nya 10%. Oke. Kita dapatkan, yang kita inginkan adalah ini future value-nya karena kita menginginkan 50 juta, berarti S-nya 50 juta. I-nya kita dapat adalah 10%, interest rate-nya yang ini 10%, dibagi dengan 2. 2-nya dari mana Pak? Dari sini. Oke, sama dengan 5%. Periodisasinya adalah N sama dengan 2 karena ini akhir tahun kedua. 2 dikali 2. Kenapa Pak dikali 2? Karena periodisasinya yang ini juga 2. Kali 2 saja. 4. Oke, maka P 50 sama dengan, kita masukkan angkanya ganti. Ini yang 5% kita ubah dulu, konversi menjadi desimal 0,05. Maka didapat pokok pinjamannya adalah 41.135.123,74 rupiah. Jadi kalau kita pengen uang di akhir tahun kedua itu nominalnya 50 juta, maka kita harus nabung 41 juta sekian. Oke. Manipulasi rumus yang kedua, yaitu bagaimana kalau cari menghitung N, kita sedikit menggunakan logaritma. Oke. Contoh ya, berapa waktu yang diperlukan agar uang 7.500.000 hari ini menjadi 20 juta? Dengan JM-nya 12 dan ini 12% interest rate. Oke, kita tahu S-nya 20 juta, kemudian P-nya 7.500.000, present value-nya, sedangkan yang S-nya future value. I-nya kita dapatkan 12%, interest rate dari sini 12%. Oke, dibagi dengan 12 dari JM. Nah, 12-nya dari sini. Maka itu dapatkan 1%. N-nya berapa? Kita menggunakan logaritma. Maka logaritma 20 juta dibagi 7,5 juta dibagi